Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Ya, oke. Kita melihat sekian dalil. Yang mesti benar itu laki mau takun, yang mesti benar itu yang mentalkan orang sebelum mati itu dengan kalimat. Itu di Fathul Mu'in di mana-mana begitu. Lalu kita tahu-tahu punya tetangga yang anti takut badal mauti. Kemudian kita berdebat pada goblok itu, jadi itu macam-macam. Tapi dengan Nabi menggariskan yang paling penting dalam hidup itu adalah sholat. Ketika menyuruh zakat ya dikasihkan mustahik yang jumlahnya 8. Malah anak cucunya diharamkan menerima. Itu kelihatan sekali bahwa Nabi ini tidak punya ego pribadi, ego keluar. Itu iman tawaran. Biar kita itu kadung di logika tentang dunia. Saya ulang lagi, kita ini kadung punya logika secara apa? Dunia. Semaria elik ya niku. Saya kena apa kaya rabi cah iku. Dulure sithik. Rujuk pisan manggon omah bangku. Kok arek numpang. Cerdas kok. Cerdas. Tawal dari cerdas. Kena apa kok nomor tua balsem kok nak mati bentuk wasiat. Untuk Tegal ya gara-gara urun balsem sampai konidin ae untuk apa? Tegal. Makanya ini jelas ya. Sak Nabi Musa mawon orang minta dimakamkan di Al-Ardil Muqaddas. Jadi minta romyatan di haji. Itu sirinya kata Imam Ghazali, kenapa ritual haji justru ada yang di bumi halal yaitu Arafah. Ada yang jauh lagi meskipun bumi haram Mina. Karena ngiling-ngilingan nak kue sowan hadroh ilahiyah iku apike ana sungkeman di fina ibaiti la fi baiti. Jadi anggap ae Arafah Mina iku finaul bait. Jadi nak sowan rojo atau sowan wong gak mungkin mati ya cukup ning pelataran. Saking hormate iki. Nah, dekat Ka'bah nunggu dipanggil itu mau maktawaf napa? Ibadah. Malah jeneng Ghazali wis cangkem elek ora sambok rungokno, omongane munafik wong gendho-gendho ora sambok rungokno. Pokoke ilmu iku ana ibarah. Ibaratun angkat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Ngaji Gus Baha 82. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini guru kita tercinta, beliau akan menyajikan ngaji beliau yang berjudul "Yang paling penting dalam hidup adalah sujud". Tonton videonya hingga selesai biar kita mendapatkan barokah ilmu dari guru kita tercinta, Kiai Haji Bahauddin Nur Salim. Mari kita simak bersama kita ngaji Gus Baha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kata mautin itu maknanya mati, nak tepaan mati. Tapi tidak juga kayak ini, sampean ben ngerti langsung ada praktek yang dilakukan orang Arab. Nabi Musa itu meminta Allah inda mauti. Sekarang kalau sudah mati itu bisa minta enggak? Enggak bisa. Makanya kata mautun itu bisa dikatakan ay kurban apa? Mauti. Sehingga keyakinan ahli sunnah, misalnya ada kata-kata laktinu mautakum bila ilaha illallah. Itu sebetulnya madhab ahli sunnah itu talqinlah orang yang mendekati mati. Karena itu yang penting dan selama ini kita seperti itu. Setiap keluarga kita mati atau siapa saja mati, sebelum mati kita talqin la ilaha illallah. Kemudian kita punya was-was juga buat atas nama ilmu, buat atas nama bingung, ora pokoknya was-was sithik-sithik. Piye mau takku maknane mati wis mati. Akhirnya kene talqin video sampai mati kita talqin. Bar mati yo. Tapi sebetulnya kalau melihat teori-teori umum tentang pentingnya kalimat la ilaha illallah itu penting mana orang melafazkan la ilaha qoblal mauti wa ba'dal mauti. Qoblal mauti. Tapi kayak nak ngiyakini teman-teman ngono kan darani Wahabi. Jadi nah, itu satu. Dua, di bahasa Arab tuh biasa misalnya Allah ngendikan ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati fasilu wujuhakum. Jika kamu berdiri sholat, maka wudhu. Saya kira wudhu itu sholat atau sedurunge sholat? Tak durunge. Hanya dalam bahasa Arab itu biasa.
Misalnya Nabi ngendikan man akala fal yusam. Iki nak mangan maca bismillah. Ana ora kok wis mangan ya ape mangan. Berarti nak inda mautihi kurban mauti. Ini penting saya utarakan. Jadi kita melihat sekian dalil. Yang mesti benar itu laki mau takun, yang mesti benar itu yang mentalkan orang sebelum mati itu dengan kalimat itu di Fathul Mu'in di mana-mana begitu. Lalu kita tahu-tahu punya tetangga yang anti takin badal mauti. Kemudian kita berdebat pada goblok jadi itu macam-macam. Nah terus kemudian ulama itu ya ono ijtihad ini. Ya rada nakal tapi kan nakale ulama tetap ada. Dari Imam Saroni itu nakale ulama itu bener ora nakal fasik, nakal kreatif napa? Terus ulama itu hitung-hitungan gini, ya lucu ulama. Wong mati misalnya wong kecemplung sumur, kemudian kehabisan oksigen, diambil pakai tampar, terus bareng untuk dhuwur terus kejek-kejek. Kiai-kiai alim itu menfatwakan, ojo la ilaha illallah kedawan. Engko la ilaha terus matek, malah PKI kan ora ono pangeran iku mau wujud kan partai komunis dadi. Nah, terus kuatir ngono ngene ae, rasa lelo tapi mau Allah. Karena itu enggak resiko. Tapi itu saya ulang lagi itu istihadnya ulama karena teksnya hadis ya mangqala la ilaha illallah taqulal jannah atau mangkana akhiru kalami la ilaha illallah. Tapi kamu jangan anti ulama. Tapi ulama itu dihitung-hitungan karena tadi orang yang sudah misalnya nyuwun sewu mepet sekali dengan kematian. Dan kita takut resiko tentu ya karena kalimat itu panjang, la ilaha illallah itu panjang. Kemudian ulama mengganti. Ya sudahlah jangan la ilaha tapi Allah. Tentu dengan tanda kutip kreasi ulama ini memang kebetulan atau memang ada riwayat yang mangkana akhir kalami Allah. Meskipun itu riwayat kecil ya, tidak sebanding dengan riwayat yang lain. Makanya istihad itu penting. Tapi istihad itu ono nakale. Tapi ono nakale ulama, ono nakale. Karena orang mengharus istihad. Paham ya? Nah, sekarang semua teks tentang lakinu mautakum bila ilaha illallah dengan demikian yang mesti benar itu ya kurba mautikum karena dengan demikian manfaat kalimat itu karena akhirul kalam la ilaha illallah. Akhir kalamnya mayit tadi, akhir kalamnya orang yang mau mayit. Sekarang kalau akhirul kalam itu kan orangnya masih hidup. Bukan setelah mati. Meskipun redaksinya mautakum. Ya sama seperti ini, wasa alamu sarobahu indah mauti, orang redaksi indah kurbi mauti di sini sudah mati belum? Belum. Nah, mati raiso salah kan. Makanya ini ya. Nah kemudian saya ulang lagi ya. Kemudian kita ini manusia ya takut juga istihad itu salah. Kita secara ikhtiyat, buat tradisi, buat dalil, raro, pokoknya bar matilah berarti pendem jadi alke jadi warai macam-macam. Meskipun gak lengkap, wow, paket ujian itu gak lengkap. Kalau bolak-balik matur, sebenarnya mudin-mudin itu ada yang gak lengkap. Lucunya sih gak lengkap itu yang ada di hadis sahih. Jadi di antara pertanyaan malaikat itu adalah mataku fi hadzal rajul, itu jelas di Bukhari di Muslim. Dan gak nyebut Muhammad, mataku fi hadzal rajul. Bagaimana komentar kamu tentang lelaki ini? Itu fa'amal mu'min awil mukin fayaqulu huwa rasulullah ja'ana bil bayyinati wal huda fa'aman nabi wa saddaqna. Jadi kamu harus komentar detail bahwa ini Muhammad Rasulullah yang datang ke kita bil bayyinati wal huda dengan dalil-dalil yang begitu jelas dan kita iman, kita tasdik. Makanya banyak ulama yang mengatakan taklid itu masalah karena kemudian Nabi cerita wa amal munafik awil murtab, orang yang imannya ragu atau murtab itu ketika ditanya bagaimana tentang rojul ini, maksudnya rojul itu Rasulullah tapi memang jenenge ujian kan digawe sandi makanya disebut rojul, semua riwayat itu rojul jika sekali salah betul. Bagaimana hukumnya lagi ini? Sekali buat cowok itu Pak Tohawan rokok apa? Neraka. Memang pakai sandi rojul karena memang ini tes-tesan. Tes itu kan pasti ada sandinya. Terus orang yang ragu itu mengatakan sami tunas yaqulu nasyai'an fakultu. Mbah jare wong-wong ndekne nabi aku melok-melok muni. Pun neraka. Makanya saya berkali-kali ya menyarankan
apapun cara kita dalam Islam, mbok ya 1 2 ada cara yang bikinan kamu sendiri. Lewat akal kamu, lewat perasaan kamu. Sehingga kamu keluar dari taklid. Meskipun kamu dalam berpikir itu anut ulama, tapi tetap akhirnya nalar, iso nalar. Ya gampang tuh iso nalar, meskipun niru tapi iso nalar. Misalnya ngaten nggih, saya mau ke Jakarta atau dikadain Gus Hafiz nak teng Jakarta lewat Lasem, Kudus, terus Semarang. Saya taklid, tapi saya sekalipun taklid menyisakan satu teori. Misalnya begini, sebetulnya saya bisa lewat Blora, terus Solo, terus lewat jalur kidul, Kebumen, terus akhirnya sampai Jakarta. Tapi saya pikir itu jauh. Terus itu supir saya tidak kenal. Apapun itu yang penting kamu punya hujah sendiri untuk tahu bahwa sebaiknya memang lewat Lasem, Kudus. Dengan demikian kan kita hasil dari pikiran kita sendiri. Misalnya gini, ini yang saya alami pada pikiran saya yang saya bertanggung jawab di depan Allah. Saya itu kalau maknani dan saya tanggung jawab. Misalnya Nabi ngendikan as-sholat imaduddin faman aqoma faqad aqamaddin. Menurut saya, sholat itu tiang agama. Itu semua teks hadis mengatakan sholatnya, bukan orang yang sholat. Sholat itu tiang agama. Perasaan saya, nggak mungkin Rasulullah itu seorang raja atau seorang yang memikirkan anak cucunya untuk jadi kerajaan. Karena Nabi itu kalau muji sholat itu tiang agama. Coba jenengan sekarang pikir, Rasulullah itu panutan, kemudian ngajarkan orang kembali ke Tuhannya. Disuruh sujud sama Tuhan, disuruh muji Tuhan, disuruh sungkeman ning pengiran. Kan nggak mungkin, gerakan seorang raja itu kan harusnya menanamkan orang kultus ke kerajaan dia, berwasiat kalau anak cucunya harus jadi raja, yang lain ilegal, macam-macam. Tapi dengan Nabi menggariskan yang paling penting dalam hidup itu adalah sholat. Ketika menyuruh zakat ya dikasihkan mustahil yang jumlahnya 8. Malah anak cucunya diharamkan menerima. Itu kelihatan sekali bahwa Nabi ini tidak punya ego pribadi, ego keluarga. Semuanya dikembalikan supaya orang itu kembali pada Allah Subhanahu. Ini juga jadi imaduddin tiang agama. Artinya kita tahu bahwa huwa Rasulullah haqqan, bahwa dia adalah nabi, pasti nabi. Gak mungkin orang gak nabi kok punya pikiran paling penting dalam hidup itu sholat, maca tasbih, maca tahmid. Paham tidak maksud? Apapun cara Anda, saya ulang lagi, apapun cara Anda, sementing akhirnya Anda tahu bahwa dia atau beliau adalah seorang nabi. Dengan cara apapun. Sementing kamu itu nanti fasih menjawab bahwa Rasulullah ja'ana bil bayyinati wal huda fa amanna bi wa saddaqna. Paham ya? Karena tadi ciri khas agama ini itu dibawa dengan hujjah. Misalnya qul falillahil hujjatul baligh qul halumma syuhada'akumul ladzina yashhaduna anna Allaha harrama hadza. Semua itu ditanyakan halum itu kesini coba. Dan Allah itu Tuhan, sudah karuan Allah itu Tuhan. Itu pun menantang, yang ditantang itu pasti hujjah. Kata Allah, enggak apa-apa saya ada Tuhan. Kalau kamu menganggap Yesus Tuhan atau batu-batu Tuhan, enggak apa-apa. Tapi buktikan kalau mereka Tuhan. Misalnya mereka menciptakan langit dan bumi. Allah tanya, am khalaqus samawati wal ardo. Apakah mereka menciptakan langit, bumi? Atau begini saja, kalau mereka tidak mau menciptakan langit bumi, am khuliqu min ghairi syai'in. Apakah mereka diciptakan tanpa asal usul? Jadi Allah tanya terus, oke, kalau menciptakan langit bumi tidak bisa, oke, enggak apa-apa. Apakah mereka punya kitab yang ilmiah? Au atharatin min ilmin. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni ma dakhalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati. Kalau enggak bisa itu semua, itu nih di kitab min qabli hada. Au atharatin min ilmin. Enggak apa-apa. Kamu enggak percaya Quran enggak apa-apa. Buktikan Anda punya kitab tandingan yang lebih baik. Artinya semua hujah Allah itu pasti muhajah, adu argumentasi. Kalau melihat tren-tren seperti itu, orang taklid itu masalah. Tapi masalahnya kalau kamu masalahkan itu kan bapak kamu, mbah kamu. Mangsamu sing taklid itu wong liya. Kan enggak birrul walidain. Enggak. Mulane akhirnya kita wis pokoke taklid itu ditampa. Anggap ae mbela bapakmu, mbahmu, duwe-duwe. Wis ngono ae. Tapi sajane logikanya itu susah. Melihat tren Quran seperti itu, logika taklid itu. Karena enggak ada orang enggak cerdas. Saya misalnya ana wong lugu, wong awam utut, takoki. Mbah kok roh anak Muhammad nak. Jare Pak Yai Nabi iku muni nabi. Taklid, tapi takoki, "Mbah, kenapa suruh saya pedhe tembok gulu?" Lho lan ora tak go mulang kok ilang, colong malih.
Kenapa gak hormat? Ben gede kok ben dadi duwe akeh. Nah urusan donya pinter. Tapi urusan pas pangeran pas yang penting gak pati pinter. Mbah, omah ada kunci, Mbah. Mun colong maling. Jalape turu yo LPG ini dipateni. Kenapa wedi kobong? Segala yang duniawi mereka cerdas. Pas waya pangeran. Nak ndelok ngono ya kurang ajar tenan maksudnya. Ya tapi kan iku mati kanjeng Nabi, barane kurang ajar piye. Tapi kowe sebagai ulama ngomong terus kaya aku ngene setidaknya jadi pelajaran betapa buruknya kita. Ketika terkait Allah dan Rasul kita tidak punya hujah yang meyakinkan, tapi ketika hadun nafsi kita punya logika yang meyakinkan. Itu tidak fair. Ya tapi ya semua piye-piye taklid itu enggak apa-apa, asal ana sing dinut, kemudian ada 1-2 argumentasi sing dadekno kowe iku itminanul qalbi, ana tenang. Ini penting kula aturaken, ojo sampai kowe iku iman tawaran. Piye-piye kita iku kadung di logika tentang dunia. Saya ulang lagi, kita ini kadung punya logika secara napa? Dunia. Wis maria elik ya niku. Saya kena apa kowe rabi cah iku. Dudure sithik. Rujuk pisan manggon omah bangku. Kok arek numpak. Cerdas kok. Cerdas. Tawal dari cerdas. Kenapa nukok nomor tua balsem? Kau nak mati bentuk wasiat. Untuk Tegal ini, gara-gara urun balsem sampai konidin aja untuk apa? Tegal. Kalau anak kandungnya merantau di Kalimantan, mantu nih bebo apian. Akhirnya untuk wasiat apa? Tegal, rumah bangku. Nah, itu kan cerdas. Pas sholat gak mikir nih, bukan ada imam. Mestinya ke sholat yo mikir. Sing khusyuk, sing tenanan. Namanya imam rasa itu di sana sholatnya makmum. Sekali-kali imam rasa dikatrol makmum. Kata saya sing alim-alim takoi. Ya Habib jenengan wong alim Jumatan ana wong 20 kok jenengan melok makmum. Aku tok regane wedhe karo 1000. Sah, mergo kapasitasnya beliau padha wong. Aku dhisik ya janggal. Niku teng kene kitab-kitab fatwa-fatwa saniki kata. Ane wong alim kudu ketemu Jumatan ning daerah-daerah sing rapat isa. Anggap ae terkatrol dadi apa? Aku dhisik ya janggal, bareng sesuai kok angen-angen yo ono bener. Mergo piye-piye cara istilah setan kan setan sitok. Wong alim sitok mbek setan iku. Kok apa luwih berat min alfi apa? Abid. Berarti tak wong alim sitok iku kapasitasé 1000. Lane nek Jumatan kok ana wong alim sitok wis 20, 15. Sah. Anggap ae. Ya ora untuk ya ora usah fikih sesuai ku. Tapi kalau nanti mau teke ya tentu itu subjektivitas beliau, tapi itu sah cara keluar. Ya, tapi ngaku ngalim kan ya masalah. Dites barang malah repot. Jol maca muin. Orang maca wis debat sih. Tatim matun. Ora titim matun. Jajal elal. Karuan anut guru kon apa? Ngilal. Jadi paham ya, masa lalu waktu itu riskan ya. Makanya Quran ngintikan idza qumtum ila sholati faghsilu. Saiki ghuslul wajhi utawa wudu ba'da salat apa qurba salat. Qurba salat. Tapi redaksine pangeran idza qumtum. Coba ambek mana nih? Idza qumtum nalikane wis jumeneng sira kabeh. Dan ngadeg salat lagi wudu, berarti ning musala do ngadeg lagi. Nah, itu kabeh ulama ra ono sing maknane ngono, wong Arab tapi itu di bahasa Arab biasa. Misalnya kalau kamu makan fal yusami, maka kamu harus baca bismillah, atau sebaiknya baca bismillah. Itu kan qurbal akli. Ya sama seperti wa sa'ala Musa rabbahu inda mauti qurban apa? Mauti. Nah, cara kula istihad itu angel tenan karena tadi enggak ada jaminan kalau lafaz yang kamu pakai itu maknanya demikian. Makanya saya pernah ngaji di sini nanti matur di Mesir itu ada gerakan besar sampai sekarang mujma'alah gerakan itu, dan itu enggak hanya di Mesir, di seluruh dunia. Manut tahakkum bitarjamah. Jelas orang itu enggak boleh istidlal karena terjemah. Karena terjemah itu enggak mewakili Quran. Quran pun butuh tafsir. Karena tadi saya berkali-kali ngomong, ketika Quran menyebutkan 1-2 hal, apa jaminan itu mahsur, hasar? Apa zikru ba'dil amsilah? Trennya adalah zikru ba'dil amsilah. Saya berkali-kali fatwa dan ini enggak terbantahkan. Misalnya yang hurmatul jam'i, ora sekedar haram, maka ada musiham.
hurmatul jam'i bainaz zaujatain. Misalnya bainal ukhti. Di Quran hanya menyebut wa antasma'u bainal ukhtain ila ma qad salaf. Kamu enggak boleh menikahi adik dan kakak perempuan sekaligus. Maksudnya taharujulin wahid fi nikahin wahid. Dan ulama tahu betul lewat riwayat dari Nabi, meskipun bainal mar'ati wa qolatia ya enggak boleh, bainal mar'ati wa amatia juga boleh enggak kamu menikahi perempuan dan budenya? Enggak boleh. Perempuan dan mbahnya enggak boleh kan? Nggih mboten. Tapi di Quran hanya menyebut wa antasma'u bainal ukhtain. Yang enggak boleh itu mengumpulkan adik dan kakak. Terus kowe fatwa. Sing haram ning Quran mu kakak mbek adik, nek ponakan mbek bulik ya oleh, misalnya bulike wayu ponakane ayu terus kok rapi. Alasan ora ana Qur'ane. Ya sesuk asu halal barang ora ana Qur'ane barang. Kindil haram ya ora ana Qur'ane. Oh macam-macam. Geneman kok ngono. Sing bantah ya kok, sing bantah cara aku ya goblok. Karo ngono goblok kok dibantah. Cara aku ya dibarno ngono, lucu-lucunane donya ngono. Mengko ge nate wonten seorang kiai bengane bantah iku, metuki kula teng Jogja. Ada 3 kiai. Ya sesuk mendingan. Tapi sing bantah kula mawon Gus. Kula kan rada goblok. Sembatan jenengan mboten level malah sini-sini wong. Anakku engko ilmu ora cukup. Ah cukup padha. Padha gobloke. Itu tidak boleh karena itu tadi kita punya sekian bukti bahwa dalam teori balaghatul Arab itu biasa zikrul badi wa iradatil kul. Kadang zikrul badi wa iradatil kul. Ini potensinya kan tinggi. Napa potensinya kan tinggi. Ya tadi misalnya Allah menyebut sebagian saja yang diharamkan jamu, hanya menyebut wa antasma'u bainal ukhtain. Padahal jelas itu banyak itu sampai 7 kan sama-sama ya kan sama-sama yang haram karena nasab. Yang andai kan salah satu itu adalah lelaki enggak boleh kawin, berarti yang enggak boleh jamu bainal rumah. Kaidahnya di fikih kan menjadi panjang. Kalau balene malih. Kullu mra'ata ini sing laufuri dot ihdahuma dzakaron kok ndak boleh kawin, berarti enggak boleh dijamu tahta nikahin wahid. Misalnya anak misalnya seorang putri cah wedok mbek bae. Andai kan salah satu lelaki kan enggak boleh kawin. Paham ya? Karena mahram. Nggih. Perempuan dan buliknya. Andai kan salah satu lelaki kan enggak boleh kawin karena mahram. Perempuan dan kakak kandungnya, andai kan salah satu lelaki kan enggak boleh kawin karena mahram. 2 perempuan yang andai kan salah satu lelaki itu haram kawin, maka haram dijampu tahta rajulin wahid fi nikahin wahid. Tapi yang disebut Quran hanya wa antasma'u bainal ukhtain. Sama di Quran biasa misalnya menyebut wala taqrabuz zina innahu kana fahisha. Para zina. Terus kan nak malah enggak apa-apa korupsi, ayate kok ngaramno. Ya gedeng bareng loh. Oh itu kan banyak sekali. Karena kalau dalam teori bahasa Arab itu normal saja. Itlaqul ba'di wa iradatil qul. Itu kali santri geblek nih wonten anak terus santri geblek menabuk ibu bojone takok kandhane kiai ini bareng bojone matur kiai ini jogeman coba nabuk ibu bojo menangani bojo bareng dekne mangkal nyadui. Kok enak kiai ini. Lho kok jari cek nyadui. Penting mboten nabuk ibu. Sing jeneng haram kok anangan ini nyikili, Bang. Ya sarap goblok ora. Maksudnya haram nabok itu haram idza, napa? Iya. Lah idza iku nyadui yo idza, ra ngeki nafkah yo idza. Ditinggal ngaji wae blojo yo idza. Sama haram itu. Kulo yakin ngaji ini sampean sebagian haram karena menghindari kewajiban. Wes yakin enul yakin. Cuma baru kowe ngaji dikafaroi. Kan jare wong ngaji dosane ceblok. Jadi tapi sono sih. Ana ning mutayakon cebloke ra mesti. Jadi jelas ya, ben sampean ngerti lugat. Kenapa saya semangat nerangkan lugat? Kamu tidak harus tahu istilahnya seperti yang di balaghah, misalnya ini majas, ini isti'arah makniyah, isti'arah tahliliyah, malah kangelan kabeh. Pokoke ngerti nek lafaz iku ora iso mbok sangka kaya sing mbok karep. Ya kaya wae misale inna hauna qaidun. Qaid maknane lungguh. Maknane lungguh ora ngambil perang. Jadi misalnya Kanjeng Nabi perang teng Badar, kowe tengok-tengok ning omah Mas yo ngake ngadeg mau kamlaku jenenge yo qaid. Aja kok terus kowe sing haram ku qaid. Wong aku ngadeg. Oh ya haram. Mergo maknane qaid itu wong lungguh. Maknane lungguh ora ngambil sikap. Mulane terus misalnya yang terjemahan tetap kita di sini duduk-duduk saja. Tentu maknanya tidak ngambil
sikap atau tidak memberi kontribusi terus. Lalu itu bayangkan di Quran begitu tuh banyak. Misalnya la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil darari wal mujahidin. Maknanya kok itu di sini adalah orang yang enggak ngambil sikap. Lah nek nuruti makna ya kok itu wong sing lungguh. Wong aku ora lungguh. Ya kacau. Makanya saya kemarin ngaji di Jogja tak terang dulu kok detail. Makanya banyak peneliti Quran. Kalau nak nang kampus kan roh istilahnya tapi rapati roh karepe. Jadi jurusan opo tafsir. Kowe garap opo tentang hermeneutika. Istilahnya aneh-aneh tapi ra iso garap. Lah santri walian kadang paham tapi ora iso istilah. Jadi mesti karangane ya elek, nak ngomong ya elek. Maksudnya ora mutu. Wah, kacau-kacau. Langsung kampus walian, istilahnya wapi-wapi tapi bledek mau bakas ngono. Jadi walian. Ya ngono. Misalnya gini, saya beri contoh ya, betapa pentingnya lupa. Quran itu kalau ngomentari wong kafir itu bijak dan keras sekali. Misalnya Quran ngomentari kafir, umyon itu bijak. Sumun itu maknanya budek napa sing sumun bener. Umyon itu bijak. Sumun itu maknanya budek saya. Padha pinter namanya budek sumun terus bukmun disu. Sumum bukmun umyon bijak. Itu kan jelas orang kafir itu dikomentari Quran itu budak, napa bisu, buta. Dan itu banyak sekali misalnya di Quran di ayat yang lebih keras sekali ya. Misalnya Rabbi lima hasartani a'ma wa qad kuntu basyira qala kadzalika atatka ayatuna fanasita hal yawma wa kadzalikal yawma tunsa. Nah, di ayat lain itu ada yang lebih ekstrim. Wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma. Makanya masyhur itu. Ada ulama Mesir berdebat itu masyhur. Kalau Quran tidak menerima majas, berarti semua orang yang buta itu tidak bisa masuk surga. Karena wong kok ning donya ning akhirat. Berarti wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma. Wong kok ning donya picek, ning akhirat picek. Nah, logikanya gampang saja secara logis begini. Misalnya ada Zaid jalan, karena dia picek nabrak tembok. Saya ulang lagi, karena dia picek nabrak tembok atau kecegur peceren. Coba dia nabrak tembok karena apa? Picek. Atau kecegur peceren karena apa? Picek. Terus kenapa picek jadi kambing hitam? Ya karena picek itu tidak tahu, sehingga dia nabrak tembok. Nah sekarang kalau orang, ini betul saya terangkan di Jogja detail, karena ini penting masalah ilmu. Sekarang tembok itu makhluk. Saya ulang lagi, tembok itu makhluk itu tidak penting. Di mana-mana makhluk itu tidak penting. Kalau nabrak tembok, orang nggak tahu ini tembok, ditabrak saja dianggap dipicek-picek. No. Pucek tembok sakmono gedene kok gak roh. Kan aneh, tembok sakmono gedene kok ora roh. Pucek tembok sakmono gedene kok ora roh. Pucek tenan. Sekarang tembok ini ya makhluk. Ora roh ono pantese wong makhluk. Sekarang apa itu azharu minadz dzawahir? Apa itu azharu dzawahir? Zat paling dohir di dunia. Nak wong ora roh temboke darani picek, padahal trimo ora roh makhluk, ora roh barang sing ora penting. Iku ae dianggap picek. Lho saiki wong ora roh zat sing paling penting, paling berpengaruh di dunia dan akhirat. Rupane ora malah buyute. Lho lah iya, misale wong mlaku nabrak tembok kan sing nabrak ya ora penting, temboke ya ora penting wong makhluk. Lha wong ora roh temboke kok dianggap picek. Padahal ora roh barang sing ra mendesak, ora penting makhluk. Lah saiki wong ra roh zat sing paling penting. Berarti jenenge picek. Makanya Quran ngendikan yo sepuh picek. Pokoke ra roh pangeran iku picek. Untung muni ra roh fikih. Ra roh fikih picek becek kabeh. Fikih wangel ra karuan. Makanya nggih. Lah logikanya gampang. Wong darani picek, mergo ra roh. Ora roh tembok, ora roh mobil, ora roh sepeda motor, darani picek. Lha iki kok ora roh zat sing paling dohir. Iku adharu dzawahir. Awal adharu banget jelas. Malah buyute. Di sini kadang Quran tuh kasar sekali, ngendikan sumum bukmun umyun. Wa man kana fi hadina banyak sekali ayat-ayat yang mengatakan bahwa mereka itu picek. Paham ya kalau maksud? Sama ketika mereka tidak mau mendengar kebenaran. Misalnya ini, ono dangdut tak suara sing gak penting, malah haram. Ono dangdutan, wong ra krungu, barani budek to. Budek, padahal prospek lho, ra krungu dangdut kan bagus.
Ora krungu barang sing elek wong darani budek. Lho iku pemene ora krungu barang sing apik. Sing penting rupane Quran, pernah dibuyute budek. Paham nggih Mas? Nah makanya dalam ilmu lisanul Arabi diterangkan. Kulo nanti nerangno teng mriki. Gumgo ke lali biasane ya lali. Biasa wae ora usah. Lali ora biasa mawon. Kalau semua lafaz Quran tidak bisa ditakwil secara jismani, maka ditakwil secara makna. Yaitu tadi saya berkali-kali ngendikan. Kalau Allah Ar-Rahmanu alal arsy istawa, Allah fauqona. Kalau kamu artikan Allah fauqona itu tempat, berarti Allah yahulu fi makanin. Allah itu menempat di satu tempat. Tapi katakan itu maknawi, Allah di atas kita. Ai fauqona fil qudra wa fil ilm wa fil irada wa fi kadza. Bagaimana orang misalnya mengatakan gubernur itu di atas bupati, kan tidak harus secara fisik gubernur itu lebih tinggi ketimbang bupati. Terus gue syarat dedek gubernur itu bisa dhuwure bupati, ngajak goblok bareng. Itu di semua dunia sama. Kalau di atasnya itu tidak harus menunjuk fisik, paham ya? Tapi menunjuk makana atau derajat. Makanya kata Imam Ghazali, idza lam yasihal makna fil Quran dengan makna jismani, maka tahmilkan dengan makana. Makana itu posisi, bukan makan tapi apa? Makana, tapi derajat. Ya misalnya kita mengatakan Rasulullah itu fauqona. Ya tentu fauqona fi daraja wa fi naili syafa'ah wa fi ridho wa fi kadza wa kadza. Misalnya Zaidun fauqona fil ibadah. Ora kok nek dene ibadah dhuwur gunung kowe ning ngisor ya ora, manane iku dia lebih sregep, lebih meyakin. Ora kok cara fisik. Oh nek ibadah ning dhuwur gunung aku ning ngisor ya gendeng ngene iki ora ono ngene. Nah, bayangkan Quran itu sesulit itu. Kemudian Anda hanya pegangan terjemah terus fatwa cindel itu halal. Asu itu halal. Alasannya Quran. Terus piye? Balik ora mesti iso ya. Bukan wis ilmu sing jelimet. Oh jelimet Kang, ilmu jelimet. Balik milih sing maca iki untuk iki, maca iki. Pun maca waqiah dijamin orang-orang. Kata malah tua bodoh, pun mau coba ki arang-arang mati ngecek semua tu. Mesti wae cek moco arang-arang mati orang iso. Akeh lho kiai bodoh ni, moco ni dia ngecek semua moco ya orang mati. Ngono wae akeh wong disomen moco, jadi bener mati. Bodoh ni wong nganti ngono. Ya ngecek moco ya orang mati. Demen. Wa sa'ala nyuwun sapa Musa rabbahu mikirane Musa inda mautihi nalikane margi matine Musa. Tapi kayak kula suwun iki tetep kita iku talqin marrotan mboten apa. Karena misalnya mayit itu gak ngalap manfaat, hadirin tetap ngalap napa? Manfaat. Itu enggak masalah. Kita enggak perlu membuang tradisi guru-guru kita. Dia itu tradisi yang soleh-soleh. Nah, di pinggir kuburan maaf nyanyi, lumayan talqin. Nah, ngono ku ra dalil-dalilan barang apik kok apa? Dalil-dalilan. Terus ora ono sedekah dhuwit, Nabi ra tau sedekah mbek rupiah. Apa meneh gambare Soekarno Hatta, gambar haram. Malah panjang ya. Bar gambar haram terus apa meneh kadang pahlawane non muslim haram malah panjang. Aneh-aneh. Wah, sembrono. Kumpul ora di dhuwit tenan. Ora usah ngono Islam ora ono ribet niku ora ono. Wis dhuwit cek gambare setan wae tompo. Yo asal dhuwit cek gambare setan Allah. Anggap ae terus mbok tekak-tekuk. Lah kok nekak-nekuk setan. Biasa wae ora usah berlebihan. Wong ora melok gambar wae napa? Wasala lan takok sapa Musa nyuwun sapa Musa rabba pengiran Musa. Inda mauti nalikane dekati kabudete Musa nyuwun ayudni aku yen to marakna sapa Allah ing Musa minal ardil muqaddasati saking bumi muqaddasah romyatan ing sak dalangan dihajarin kelan watu. Terus iki pelajaran nggih kula jenengan iki. Jadi mangkalo adat orang sowan raja bayangno Allah niku raja ya meskipun enggak kegambar kaya raja dunia. Manjen tambah sowan tambah ado tambah ado. Lan ngendikane Imam Ghazali, ngendikane ulama-ulama ahli kasyaf, kena apa ibadah haji terbanyak ning Mina mbek Arafah. Normale wong sopan ku ngadoh sangka hadrah ilahiyah. Jadi kula baleni malih kena napa nak haji iku mau kedu. Ka'bah mau keduman tawaf ifadah. Ka'bah namung keduman tawaf. Padahal teng Mina 4 hari.
Ke tanggal 10 niku balang jamrotil Aqabah. Terus 11 balang 3 napa? Jamrah. 11, 12, 13. Misalnya sing rana farsani berarti 10, 11, 12 sejak 3. Ka'bah mau keduman tawaf ifadah. Iku Nabi ra ngendikan al-hajju tawaful ifadah. Ngendikan al-hajju arafah. Ya, kalau balik ini malah. Nabi Musa nggih ngoten. Ngerti bumi paling suci al-ardil muqaddasah, tapi dene ra kepen disaran ardil muqaddasah. Mau nyuwun mau sak balangane waktu. Jadi sebelum masuk ardil muqaddasah, ramyatan dihajarin apa ramyatan, tapi enggak sampai di dalamnya. Lah iku adab. Jadi di antara adab adalah orang itu malah tidak pas di hadrah rububiyah atau hadrah ilahi. Makanya ini pelajaran bagi kita. Makanya orang itu jangan selalu memaksakan. Tapi uang kadang ya bedui tenan diterangno niku ora angel. Mulane jarang ulama nak tawaf juareng memaksa para Ka'bah. Kok ya repot. Nah, cara ulama sufi itu karena tadi. Nah, ulama fikih takut tadi saya berkali-kali nerangkan. Ka'bah itu ada setengah meter ke 1 meter. Cara Fathul Mu'in itu sadarwa. Itu potensi termasuk asasul Ka'bah. Ya kalau bolak-balik nerangno, misalnya pondasine 1 meter kan bangunannya itu kan mesti ning tengah-tengah. Paham ya? Minangka numpang sadarwan napa pondasi. Kalau ke mepet Ka'bah berarti kowe nginjek sadarwa. Nek kowe nginjek sadarwan berarti kowe ora ngubengi Ka'bah tapi di atas Ka'bah. Makanya Fathul Mu'in mengatakan kamu jangan dekat-dekat Ka'bah apalagi nanti takutnya nyentuh napa sadarwa. Itu oke di Mu'in begitu. Terus ulama-ulama yang ahli tarikh termasuk Sayyid Muhammad malah fatwanya itu kalau bisa 1 meter 2 meter. Karena Ka'bah yang sekarang itu diringkes diingkrep dari Qawaidi Ibrahim. Makanya harus lebih jauh lagi. Karena lebih aman. Hanya lebih aman pasti. Terus ada ulama yang ketiga. Ini sing rada engkek. Alasannya kiswah itu dikasih minyak. Ya kiswah itu artinya kalau kamu dekat nanti nyentuh itu rawan kena dam. Karena ya kena minyak berarti nanti rawan kena dam. Tapi 3 ulama ini, mulai yang ahli fikih, ahli tarikh sampai yang rodo engkek mau bakat minyak barang ini, itu sepakat harus menjauh. Tapi problem kita sebagai kiai, sebagai ulama, kan rasa seneng wong awam. Ajaran sesat, para Ka'bah ya kon ngaduh, iku ajaran nopo kan akhirnya kene iso ngomong ngene iki tok. Mesti ngaji setuju ora ya ora roh. Tapi cek goblok nek ora setuju diterangno alasane kok isih. Goblok model apa meneh terangno sik angel. Tapi ini makanya fatwa seperti ini, lho kula nu nyekseni lho hajine wong alim-alim. Karena saya berkali-kali ke Mekah, kula niku karena saya lebih punya kepentingan ilmiah, jadi kadang kula lungguh teng sofa delok wong alim-alim sih. Itu rata-rata itu setar di lampu biru. Lampu biru ijo-ijo istilahnya. Ijo. Niku sikile di lampu ijo Gus Afif. Bariku mundur. Jadi dia di lampu hijau dulu terus mundur 1 meter, kadang 1/2 meter, pokoknya mundur. Karena tadi, misalnya ini tapi ojo mikir wong liya terus seneng ngesano wong liya. Seneng kok dadi hakim. Mikir awakmu dhewe lha apa mikir wong liya. Taruh saja Hajar Aswad itu misalnya luasnya atau diameternya itu misalnya 1 meter. Saya ulang lagi apa? 1 meter. Kalau kamu kencang Hajar Aswad pas tengah, berarti kan kamu sudah ngelangkai 1/2 meter. Kalau balik ini malah. Nah Hajar Aswad itu 1 meter, kamu posisi segaris dengan Hajar Aswad yang tengah, kepentek tengah. Berarti kan kowe nang tengah-tengah Hajar Aswad. Iya. Kan ono 1/2 meter sing mbok ungkuri. Paham nggih? Ya mulai. Ayo sing tau umroh kon baleni iki sing kabeh. Kalau baleni malih iki, misale Hajar Aswad itu diameter 1 meter misale lho. Terus kowe nang tengah-tengah. Awake manusa iki pirang senti? Kan miring, posisi miring. Piro pirang senti Gus? 30. Nanti kan nek tengah kan ada 30 cm yang kadung mbok langkai. Berarti ketika ketawaf Hajar Aswad sing pojok mbok langkai, wah asem gak liwati aku diumpuri ya kan. Nah makanya supaya aman mundur. Setelah segaris mundur untuk memastikan nanti liwat kamu semuanya ngliwati Hajar Aswad. Paham ya? Mau niku ulama sak donya, Gus ora jiyen padha tak delok wong Libanon, wong asal ulama lho, rai-rai ulama kan ketara, gaya-gayane ketara. Wes pokoke antar ulama mesti ro, nure ketara. Nah sing ra ulama itu menang pas garis sesuai panduan. Mbok to Bu PP ya, bebas. Oh, tinggal wae.
Malah nduri sing disowani. Biasane podium nganti pas kaji wis. Lah ya ora sopan mulai pidato sampai aja. Biasa wong ning ngisor dene podium. Nganti tawaf Ka'bah ning ngisor. Keterusan ning. Kegawan. Aku ora tau tawaf ndur mulai. Lan kula ngaji teng pundi-pundi ngaten ora sapa podium ngiling-ilingan aku sak derajat mbek umat. Masyaallah. Jadi niku ora kakean pertanyaan. Enakne podium kan takoki pangeran. Nek opo kowe ning dhuwur? Apa paling afdol? Paling tuh aja berdutus panitia. Alasan ngono iku kan gak ono ning kitab. Paling banter alasane jutus. Maunya panitia demikian Gus. Pangeran coba ancam mbek panitia. Tapi yo tetep ning dhuwur ya gak apa-apa. Ngono iku ora butuh dalil. Pangeran yo maklumi wis. Zaman akhir wah. Zaman akhir. Biasa wae ora usah dijero-jero. Tapi wong kaya kula iku iling-ilingan, piye Allah dawuh waqfid janahaka lil mukminin. Sebagian ayat limanit tabaka minal mukminin. Pokoke wong mbek mukmin kudu ana sopane. Wis iling-ilingan sopan niku ya. Secara fisik kadang ya lugu sederajat. Secara fisik kok bisa coba-coba. Nabi biasa kok-coba sampai sahabat, nunjukno kadang ben ketok khoftul janah. Nabi biasa kok coba-coba kan sahabat. Sahabat bodoni Nabi berapa? Biasa. Jenenge Nuaiman itu sahabat paling sering mabuk. Mulane ana kiai disenengi preman wis kunane pun. Nuaiman seneng mabuk. Nek nak mabuk ning pasar gak gelem, ning prapatan nak mabuk ning masjid Nabi. Dene ora rego nak rawuh Nabi. Lah Nabi ya profesional ngono. Dene mabuk ya dikat. Satu kadang ya diduduk ngangge 80 jilid, kadang 20. Kan biro imam kan enggak ada batasannya kalau dalam masalah haddu syaribil khamr. Itu jenenge ku Abdullah. Sajane jenenge Nuaiman, tapi sahabat-sahabat andarani Khimar. Oh, Khimar masyhur. Makanya di Bukhari babkan lakop yang orangnya enggak tersinggung itu boleh. Kayak A'rad, Akmas, Khimar karena wong wis biasa. Iya biasa. Ya kaya Hatim Al-Asam. Kabeh wong ngene kola Hatim Al-Asam. Berarti manane kola Hatim Al-Asam kang budek. Tapi semua roe Hatim yo Al-Asam. Jadi takoki waihat ma aksara ma tasrabul khamr. Kuwi wong elek tenan. Wong men minum ngarepe Nabi. Tapi innahu la yudkhiku Rasulullah masyhur. Dia kelebihannya dia itu iso guyokno Nabi. Jadi Nabi ku sumpek lah sampai perang pegang bubar perang roh Nuaiman roh jenenge dolan sopan. Perkarane yo lucu. Dibiasa nek misalnya bakul keliling terus. Ki gak pengen khidmah Nabi. Yo kepengen. Ayo, Nabi ngersakno dari ke dari. Nabi melok dah. Bareng iku. Hari iku Nabi jenengan ketuane ku, ketua aja dibayari. Akhirnya Nabi yo bayari. Wes masyhur. Ketua aja dibayar. Ning dikon ketua iku bayar. Akhirnya masa aku kowe hadiah man memang. Nabi akhirnya bayar berkali kan. Dan Nabi bolak-balik dibodohi. Yo seneng. Nabi ya asik kan. Iku bodoni ini nganti Khalifah Utsman. Jadi dia ini tukang bodoni. Sing tahu dibuli mati-matian ya Abu Bakar. Oh mati mah Abu Bakar itu tahu dikerjain. Dhisik kan ijek ana budak, rungono ya dhisik kan ijek ana budak. Nuaiman itu kak candaleme Abu Bakar karyawan. Tapi dia ini wong merdeka, dia karyane Abu Bakar. Pas Abu Bakar dagang tengene Sam. Terus dagangnya misalnya Mbek Toha. Saya itu ganteng, budak nak ganteng kan larang. So pidato orang larang. Nambahi rego. Rego budak biasanya kan kon jaga toko, tapi nak omongnya pinter kan bagus. Larang, pinter omong. Terus nek emane mlaku-mlaku. Abu Bakar pas iku pamit tapi ning ndi. Bose bos besare Abu Bakar. Aku di budak, pinter pidato, larang tapi. Oh gara-gara ngene. Toha iku tak Nuaiman wis lesu. Ya Nuaiman wis lesu. Terus Toha mending, ayo mangan sik. Sik lah ngenteni Abu Bakar ku jek lunga kok kapan. Perkara pakane ngenteni Bakar. Ojo. Pokoke kudu ngenteni Bakar. Mau angkel dene, mangan kok pamit barang ora seneng dene. Ana urip kok ana bangsa pamit barang jan wong beling jenenge Nuaiman. Akhire dene moro pasar sik. Aku di budak. Wapi. Kowe tak dol kowe. Terus saiki misale didol 10 juta. Beri 10 juta. Tapi kok nak mbok parani mesti dekne ngaku ra budak.
Mungkin pinter omong. Arek diwarani sampai sing tuku cekel cek. Aku ora budak. Oh, pancen wis diomongi majikanmu kowe pinter omong. Arek wis didol ditawa-tawa nang watu iki dienteng-enteng pasar. Kan langsung didol meneh jenenge perdagangan apa? Abu Bakar teko. Lan ditoha. Aduh kok mboten ngerti. Abu Bakar ngerti. Paling bodol. Wah, nek golek ning pasar akhirnya Abu Bakar rugi. Mergo 10 juta iso ditebusne kan 2 juta. Ya Allah. Bareng Abu Bakar takok, "Kena apa ono eman kok iso teng?" "Ah, mau mangan kan pamit jenengan." Manggal tak buli terus. Lah itu Rasulullah itu tiap diceritani iku ngguyu. Suwun ya bal. Ra cerita uang sing dikerjain situ. Main. Jadi itu bentuk waqfid janah hakalil mukminin. Orang itu harus khafdul janah. Makanya masyhur. Mengenai kulon setuju kayak riwayat ini, saya setuju sekali. Mbah Hasyim Asy'ari sampai keramat seperti itu ada hal yang enggak diceritakan orang banyak. Tapi saya tahu di keluarga masyhur sekali kayak Gus Salahuddin, Gus Dur itu tahu riwayat ini tahu gitu. Dulu Mbah Hasyim itu kan ya alim biasa ya alim lah. Ya tentu dia pernah ngaji jurumiyah, ngaji takrib, ngaji kitab-kitab kecil. Singkat cerita beliau mondok di Mekah terus melejit. Sampai orang seangkatannya ngakui kalau Mbah Hasyim itu di atas rata-rata. Mbah Hasyim sama Mbah Karim itu teman. Mbah Karim pun pernah ngaji Mbah Khalil Mbah Nalan. Ndak murid koyo kula mbek Mbah Mun niku mboten, rontok-rontok temen. Cuma kalah ado terus ikrar terus dianggap guru, nggih dianggap guru sing Mbah Hasyimnya dianggap guru. Walhasil singkat cerita itu ketika Mbah Hasyim mundur, yang mantan-mantan gurunya beliau itu bermondok tebir teng Mbah Hasyim. Sing tau mulang takrib, mulang jurumiyah, mulang macam-macam. Itu kalau malam itu Mbah Hasyim itu nyolong kelabine mantan-mantan guru. Diumbah ya Mbah Hasyim. Guru anggere isu wis dicuci, sing nyuci Mbah Hasyim dhewe saking hormate ning gurune. Iki guruku. Itu berbulan-bulan. Suatu saat akhirnya konangan, pakaianku wis cucian terus. Nangis guru-guru. Itu Mbah Hasyim. Jadi orang sekarang itu hanya cerita kebesarannya saja, tapi beliau itu punya jiwa besar seperti itu. Banyak orang harus punya tradisi. Saya berkali-kali fatwa, la yakunu ma'asyai ijtihadin. Kalau syekh sudah mengatakan itu jangan ada apa? Ijtihad. Saya pernah juga ditanya, Gus, jenengan kenapa mau ngajar di setai? Padahal jenengan itu senang salah. Ya karena itu perintah guru. Kalau sudah perintah guru, la yakunu ma'asyai apa? Ijtihad. Tidak boleh orang ketika guru merintahkan ada apa? Ijtihad. Itu sampai seperti itu, guys. Jadi adabnya Mbah Hasyim sampai seperti itu. Sama seperti Rasulullah seperti itu. Wayar kabul bayar itu senapa itu. Wayar kau usau bahu wayah libu napa. Syatahu wayasiru fi khidmati ahli bi siratin syariah. Masyhur. Makanya ketika Abdul Hasan Asy'adili berfatwa, kowe nak melok thariqahku bareng wiridane wis ben syaratnya sitok. Kowe nak blonjo kudu ning pasar, nggowo belanjanane bojomu dhewe aja ngongkon santri. Tes-tesane ngono. Mubalek lah, pokoknya tes-tesane ngono. Lha nek misale belanjane kangkung gak kakuati. Dan itu masyhur dalam thariqah. Karena itu dillatun nafsi, orang itu harus pernah khafdul janah lil mukminin, terutama sama keluarga gitu. Saya ulang lagi terutama sama gue iling-ilingan bahwa kita ini khafdul janah lil mukminin. Coba kita sebagai kiai itu kan kewaco betul. Nang podium. Nang dhuwur wis wabil khusus Saiful Fadilah wal Karomah. Untung ora tambahan kula ajeng-ajeng syafaate. Tambahi ngono malah nyanyi Kanjeng Nabi. Biasanya mau berhenti tok iku ya Saiful Fadilah ya. Iku nek diterusno rak Saiful Syafaat. Lho wis ngono jek disangoni. Teko mangan ya. Bariku pidato Saiful Fadilah fatwa. Bariku berpidato mangan meneh cuk mangan meneh. Mangan meneh disangoni ijo digani berkat. Yo gelem ae. Piye? Mulya kok nganti ngono. Masyaallah. Lah iku kudu dibangi tau khafdul janah. Lho kula sering nganti saiki ngejak Hasan Jumatan teng desa-desa, kadang jamaah. Kula nate teng meeting dhuwur sedan. Ya Jumatan. Kadang-kadang malah kula kepen golek Jumatan sing imame rasa, wis ora salah. Bukti kula tawadhu ora komplain. Lah aku komplain berarti ngrasa sok luwih alim.
Lho piye-piye ngukumi ya sok luwih. Pun Gusti bukti kula niki tawaduk, mun mboten komplain. Wes entekno gaya salatmu wis piye-piye ben ngono. Dadi ilmu kok waqfit janah. Di manit tabaka minal mu'min. Iki wong kudu ana sopan. Terutama sing wis sering pidato ini kan kesuwen ning dhuwur. Itu kudu sekali-kali sowan nang iki desa. Kowe sing sowan. Ya, sing. Kowe sing nyucup. Nek kono ora gelem ya dipeksa. Mboten iki. Ya tapi ya apa tenan. Apa ngubah labine. Apa tenan ya kula. Saiki ilmu ngene iki wis do entek. Kula nu nate ngalami, ini kisah saya. Enggak apa-apa ini cara kitab Imam Saroni enggak apa-apa. Satu ibadah itu harus diceritakan supaya ditiru. Saya itu pernah di Jogja itu ada acara. Kebetulan di situ ada 2 profesor, termasuk Pak Safi Ma'arif. Ada beberapa profesor, ya ada yang NU, ada yang Muhammadiyah macam-macam. Walhasil acara itu elit lah, elit sekali orang banyak gitu. Itu saya datang nggak sampai 1 jam dari saya datang mandi. Saya bilang istri saya pas itu saya masih di Jogja. Dek, aku pamit, aku pedolan kiai itu gitu. Terus malah mertuanya melarat, ya rodok diusir sedikit. Wah terkenal banyak kasus, tapi dia kenal sama saya. Dia ya kultus sama saya sering soal. Tak parani, tak soalnya. Ya Allah, jika tadi saya ketemu para profesor saya ada sombongnya atau merasa ada sombongnya. Saya lebih bangga ketemu Abdul Ghahada yang enggak keren tapi mungkin indaka bimakanin, mungkin di posisi engkau itu punya derajat. Saking ingin saya mengkafaro itu memang tidak dulu lama sampai seperti itu. Jadi enggak ada ulama yang manfaat ilmunya terus kelakuannya pertingkangan tok enggak tenan. Pasti punya sisi-sisi seperti itu. Karena tadi itu tek perintah pangeran. Makanya Nabi masyhur datang ke Ummu Aiman, bahkan datang ning jeneng adik Anas ini Umar. Nabi tak dolan nggone Umar iku melok dolanan manuk kaya iku masyhur itu. Ya Umar mafa'alan nuhair masyhur. Sampai wong do iso ngerop mergo Nabi minta kok ya Umar mafa'alan nuhair. Dadi Umar iku dhe manuk, jenenge nuhair manuk kecil. Iku Nabi nak rono dijak dolanan. Toha Sohibul Fadilah gak gelem. Kadang geleme malah dolan rodo ayo. Nah rodo ayo malah takok, ono sing gelem. Tapi ya oleh anak dirabi ya oleh. Tapi ki ilmu ya, jadi wong iku ngiling-iling. Lan kula kadang keculukan mbek jenengan ora niat nopo-nopo. Ben wong kadang ngrasa setara, kecil-kecilan biasa kaya ngono. Lho men nanti tersinggung mbek jenengan. Karena tadi misalnya sampean ngaji turu utawa gak bener kok saya tersinggung, berarti saya merasa di atasnya. Wong tersinggung mesti ngrasa sak dhuwur. Mana dari Imam Ghazali, syaukatul ilm sak dhuwure syaukatul sultan. Karena dia bikin aturan karena dia merasa punya syaukah. Makanya sekali-kali orang alim itu membiarkan orang itu ben krasa gak duwe syaukah. Jadi wong itu macam-macam. Terus ana wong alim sing kersa pondok kakean pelaturan. Piye maslahat kanggo santri. Ya ana sing kersa tanpa pelaturan. Perkarane wiling-wilingan gak duwe napa syaukah. Jadi wong itu macam-macam. Nak metode balik ra roh ilmune nganggo apa ora. Marketing mestine. Dari sana tahu. Marketing. Pidatone menarik, temane ringan, menjadikan mereka masuk surga. Pas. Wah, sampe nerangno, detail itlaqil ba'di wa iradatil qul. Wallahi. Gak wae. Maca waqiah ora bakal mlarah. Ora bakal mati. Tapi giling-gilingan ya ini ilmu ya, apapun pahitnya ini ilmu kula suwun. Pokoknya makanya kula niku mboten wani misalnya akrab iki gedhe tok atau pejabat tok. Mboten wani wedi nak niku ana naut takab to. Tapi ki aja anti. Kadang anti iku niat merakyat tapi hasud lek sing gedhe. Ya, kula tenan. Kula sama cucu-cucunya Ki Besar ki nyucuk. Kula nggih berkali-kali sowan kiai-kiai gede sak putu-putune kula ki nyucuk. Paling enggak ngiling-ngilingan mereka manfaatnya luas. Misalnya ada orang punya santri 1000, manfaatnya akan luas. Kula mboten sombong. Saya sama misanan istri-istri saya nggih kula nyucuk biasa. Padahal nggih tuwa kula. Iki di pondok gede, pondok kiri itu besar manfaatnya. Ya mereka kan nyucuk saya dengan wong alim enggak masalah. Saya dengan putra-putraan bangun di nyucuk. Karena tadi orang yang manfaatnya banyak tentu kita harus ikrar kalau itu manfaatnya banyak.
Tapi kalau kamu terlalu berteman yang besar, jangan-jangan kok terus gedeng di musola gitu. Ya, soal ke kiai cilik. Kiai mereka itu simbol qanaah, simbol sabar, simbol ngempet gitu. Ya itu kan ya orang brewok entak kan ada duit. Gayane tok brewok. Iku muni ora cocok ambek Ansor ning Jakarta, umbale tok ora kuat. Jadi mau gremeng ning kene, lha demo umbale tok. Itu mang sunnatullah ya. Jadi makanya Nabi itu ya akrab ya Abu Bakar, piye-piye sing biayai, ya akrab Bilal, piye-piye wong cilik. Jadi itu guling-gulingan. Banyak juga orang yang membela kiai cilik tok, akhirnya hasud mek sing gede. Makanya kalau niku hormat sekali sama pondok-pondok besar kayak Sarang, Lirboyo, Sedogiri, Peloso, saya hormat. Piye manfaatnya terbukti banyak. Itu tadi gue ngilingi, itu satu, dua gue ngilangi hasud. Gue ngilangi apa? Hasud. Karena kalau kamu kenal Gus Sofi, ternyata ya nggak ada apa-apa. Orang yang kamu kira nyun sewu besar, ternyata nek kenal ya biasa. Ya guyon kecil-kecil. Jadi kalau niku, ya itu harus dilatih. Kalau nggak dilatih repot. Makanya masyhur itu Sufyan Ats-Tsauri ngendikan, kalau saya ada orang ikhlas bina agama, Sufyan Ats-Tsauri itu santrinya banyak. Mereka tak haramkan datang ke saya. Saya yang datang ke mereka. Karena saya itu punya umat banyak di Sragen, di Wonosari, di mana-mana. Saya sering yang datang. Misalnya ngurusi kiai, nang daerah itu daerah Umat Sugiyan. Misalnya uang urip pinggir Joko Samudro, tukang Umat Sugiyan ritual seks. Oh gak ngeri tuh. Ini ono santriku sing urip ning sore ngono. Yo ora tenan. Kalau di santri yo urip ning lawu Gus. Uripe nek gunung. Gak sing terkenal Bromo ning urip Bromo. Ya Allah. Kulo niki darep arep dolan teng Papua. Kulo di santri urip teng Papua sering ngaji kulo. Tiap teng sarang iso mriki ngaji. Tapi kaduwen tak akeh pesawat. Wah, ape merakyat malah ngentekno duit. Tapi jemben suatu saat aku lamun duit ra masalah. Meskipun ra hasil pidato. Kulo waktu nak duit gak masalah. Kulo asline gampang ae. Ora usah Saiful Fadilah. Untuk mobil khusus para kiai umum gitu. Para kiai standar kanggo hormati terus mobil khusus. Kadang ono MC sing ngangkek mobil khusus. Ya masyaallah. Khawas iku malaikat sembrono. Oh, iku nek Israel ra trimo sembrono. Berlebihan kadang MC. Kepasun al-madlum. Ya jadi adab ya, makanya ini jelas ya. Sak Nabi Musa mawon orang minta dimakamkan di Al-Ardil Muqaddasah, minta romyatan di haji. Itu sirinya kata Imam Ghazali, kenapa ritual haji justru ada yang di bumi halal yaitu Arafah. Ada yang jauh lagi meskipun bumi haram Mina. Karena ngiling-ngilingan nak kue sowan hadroh ilahiyah iku apike ana sungkeman di fina ibaiti la fi baiti. Jadi anggap ae Arafah Mina iku finaul bait. Jadi nak sowan rojo atau sowan wong kamu hormati ya cukup ning pelataran. Saking hormati di nah dekat Ka'bah nunggu dipanggil itu mau mahtawaf napa ifadah. Makanya ketika ulama-ulama itu kenapa di ritual haji justru Ka'bah untuk jatah paling sedikit. Lo bayangkan Mina itu tanggal 10, Jamratul Aqobah kan tanggal 10, mboten mulai 10. Ya Jamratul Aqobah tanggal 10. Terus mungkin 11 semua, nah 10 mboten Aqobah tok, ula, wusta, kubro. Terus 12 nggih ula, wusta, kubro. Terus napa salisa asar nggih? Ula, Aqobah. Nggih, ula, wusta, kubro ta Aqobah istilah kadang wusta kadang Aqobah. Pokoke balang jumroh titenane gampang, pokoke 70. Mun kula neliti, pokoke pangeran niku seneng angka 7. Wis mbok piye sirine jare kitab-kitab mbok piye sirine pokoke Allah iku seneng angka 7. Muteri Ka'bah ya 7. Sa'i nggih. Balang jumroh tak hitung nggih 70. Istighfar nggih sab'ina no. Marah. Sampeyan hitung ya saiki. Ambatat sab'a sanabil. Pokoke istilah 7 itu misale Quran nggih sab'am minal masani. Istilahnya pokoke 7. Langit nggih sab'a sama. Hitung ya. Tanggal 10 itu mau balang Jamratul Aqobah. Kan berarti hanya pinten karo 7 balangan. Itu nggih Mansur.
Terus 11 itu berarti 21. Karena ula, wusta, kubro atau akobah. Berarti kan 21. Buat saya ini 21 kali 3 berapa? 63 kan? Lah iya kan 11, 12, 13. Kan 21 kali 3. Berarti bintang 63 sama jamrotil akobah 7. Kenanya berapa? 70. Lalu kalau riyen pas ngaji fikih yo bingung ngapal jumlah bareng pon sering teng Mekah terus eling. Senenge pengiran mbek opo gitu. Tak hitung ternyata pas 70. Jadi kalau balik balik ya kan kalau kita sempurna sampai nafar sani, sempurna loh ya. Berarti kan 11, 12, 13 per hari kan 21 ya Mas. Berarti 21, 21, 21, 63. Ditambahi jamrotil akobah tanggal pinten? 10. Iku bro ya, jam bro tahun apa? Akobah. Tulisannya kono akobah atau kubro to? Akobah. Mosok. Jamrotil ula, wusta, kubro atau akobah kayak samping. Berarti pinten kabeh? 70. Bandingkan sekarang, berarti Mina itu dapat 4 hari. Mina itu dapat 11, 10, 11, 12, 13. Arafah dapat sehari penuh. Karena orang pasti ke Arafah itu tanggal 8. Tanazul 8, 9, rata-rata tanggal 8 sudah di Arafah. Saling ngepas tanggal 9 ya duhur tanggal 8 wis di Arafah. Berarti untuk sedino. Ka'bah untuk tawaf ifadah. Itu kata Imam Ghazali, kata ulama-ulama. Anggap saja itu adabnya orang yang sowan hadroh ilahiyah. Kayak kamu sowan orang yang kamu hormati tentu milih jauh, nggak berani dekat-dekat. Sangat karena ada haibatul jalal, ada haibatnya Allah dzil jalal. Namun saya ingin ora roh filosofi ngono diabrak. Yang piye wong kaji ora roh haibe pangeran, ora roh haibe Ka'bah. Bangga-banggaan nyekel Ka'bah. Makbar cocokan, bisa nggak buka Hajar Aswad gak iso? Aku iso. Pokoknya mau cocokan bangga. Tapi ya serah kena buat loro. Zaman akhir siapa? Sehingga rame-rame nabo dunia. Tapi ini jelas ya bahwa Nabi Musa itu minta tidak fil ardi muqaddasah tapi romyatan dihajarin. Eling-eling nabo romyatan dihajarin. Fatina aku mau kemarini parak sapa Allah ku ing Musa min al ardi muqaddasah kama fil hadis. Ya tenan do prai eling-eling awas ado ngaji kecil ngel-ngel wong. Ya tanggal 20 napa Desember ngaji. Wong anggere mula tuh prai nganti soben. Terus Rejeb bariku Rejeb Purwaposo prai nganti Syawal akhir utawa Dzulqa'dah. Dadi kula am sing akeh, dadi ku prai suwi mergo. Kama to dene perkara fil hadis kan ing dalam hadis. Wanubi alam dan nabekno sapa Yusa, mas diangkat dadi nabi sapa Yusa, sapa nabi Yusa badal arba'in sausé peristiwa arba'in ini peristiwa sausé napa arba'in asana. Wa amira lan den perintah sapa nabi Yusa bi kita lil jabarin kelawan mateni wong-wong to merangi wong-wong jabarin. Fasara mongko lumaku sapa Yusa, iman kelan wong bagia kang ijek sapa man ma'u sertane Yusa, wa qatalahum lan merangi sapa Yusa hum ing kaum jabarin. Wa kana ana apa kita ku yaumul Jum'ati dina Jumat. Dina Jumat wa waqafat tan kandhek lahu krana Isa apa asamu srengenge saatan ing dalam sak mangsa. Kon nak srengenge surup kok do kodok asar. Dadi srengenge iku ora surup sesuai jamnya. Demi bela-belani Nabi sinten Isa hatta farawa sehingga tu rampung sapa Isa mingkitalihim saking merangi kaum napa Jabari. Warwan nirwanto sapa Ahmad Imam Ahmad fi musnadi ing dalam musnad kitab Ahmad nirwanto hadits inna syamsa lam tuhbar ala tasbih. Ing hadis kang yaiku inna syamsa. Sak temene srengenge ulam tugas iku ora den keker apa samsun ala basare ning atase manusa illa li usaha kecuali maring Yusa. Iki kados ngeten iki nggih boten menjamin nggih. Kalau hanya Yusa, masyhur itu di perang Khandaq juga Nabi pernah keramat. Nabi itu mau kodok napa? Asa juga pernah terjadi pada Sayyidina Ali. Jadi makanya kan dalam ilmu hadis kalau Nabi menyebut adat itu tidak jamin hasr, tidak jamin apa? Hasr. Mergo adat itu kadang orang mesti ya. Adat itu kadang la yujibul hasr, tidak mesti apa? Hasr. Misalnya masyhur misalnya kama tali habbatin ambatat sab'asana bila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Itu udah harus nyata sab'asana bil, ya tidak harus nyata mi'atan habbah. Karena kalau dalam balaghah semuanya sah. Ora bolak-balik matur gitu. Wong ning Jawa ana ngono. Kowe mbok yo sepuro aku ping swidak jaran rata sepuro. Swidak itu filosofinya apa coba? Ya ora ono pokoke butuh ngomong. Swidak iku ora ono artine jaran pemeneh.
Mbok kowe rene ping swidak. Jaran. Ya swidak maksude piye sing jaran ya. Tapi orang tuh paham maknane wis aku nek mbek kowe. Mbok rene ping swidak jaran ya ora bakal tak temoni. Itu kan istilah. Makanya kata Imam Syafi'i, di semua bahasa di dunia itu pasti ada istimal, pasti ada. Dan istimal itu sah saja. Pokoknya kan ibaratun angkada. Mana istimal itu ibaratun. Nah, Imam Ghazali contohnya lebih elek meneh. Lebih elek ngene contohnya, tapi elek ilmiah, tapi ya apik tapi. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakura lahu kun fayakun. Saiki misale ngaten, Allah iku gawe bumi. Pas Allah gawe bumi, bumine sono ta ora? Kan rungono. Tapi Allah mengatakan pada bumi itu, wong bumine rungono. Kun fayakun. Nah, itu pokoknya ngono. Dadi ora usah kebayangno sing dikitopi sapa Mas ora. Cangkem kok elek ngono. Dadi malah jeneng Ghazali wis pokoke cangkem elek ora usah mbok rungokno. Omongane wong munafik wong gendho-gendho ora usah mbok rungokno. Pokoke ilmu iku ana ibaratun angkat. Makanya ketika Imam Bukhari ditanya, Nabi pernah salaman ndak? Ya pernah, tapi tidak semuanya bentuk musafahah kayak kamu salaman model Jawa ndak. Kadang Nabi ketemu Umar fa'akhudha yadahu biyadi. Pokoknya butuhnya ngetokno akrab. Jadi ketemu Umar langsung akhudha biyadi Rasulullah. Tanganku dicekel terus dijajal. Makanya itu ya dibabkan di musafahah. Karena butuhnya nunjukno akrab. Itu kan memang wis ngaji jelimet. Orang kok Nabi bawa ke konstitusi, harusnya begini. Harusnya mbahmu. Begitu juga di bab salam. Nabi seringnya memang salam, tapi enggak salam ya berkali-kali. Nabi itu kalau ketemu Sayyidah Fatimah, faqala marhaban bibnati. Karena Nabi kalau habis perang bertindak mesti bada'a bi baiti sinten Fatimah. Faqala marhaban bibnati. Ya biasa langsung. Ya karena itu tadi, ya itu kan normal saja dalam istimal keseharian normal saja. Meskipun kita sepakat, tentu taruhan awal itu salah. Tapi dalam keseharian, setahu saya ulama-ulama itu biasa. Orang setiap ketemu mesti salah. Wah orang Betawi, wabah itu apa? Salah. Jadi KB itu ada seninya lah. KB itu ada seninya. Dan pasti ada penggantinya. Makanya masyhur itu terus. Ya tapi ya, itu kan. Ini kan dialek antar ahli ilmu. Ya biasa saja. Nah, misalnya masuk rumahnya orang, ya ada ukurannya. Nah, santri-santri yang balul kadang yang penting itu salam. Salam itu ukuran kedua. Neng ayat itu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum. Ukuran pertama itu hatta tastanisu sehingga kamu merasa nyaman. Misalnya kiai ini waktu istirahat cukup di jam yang umumnya nerima. Pastikan kamu itu nyaman, istiqnas dulu. Baru waktu salimu baru salam. Ora kok wektu koyo lula wae iki istirahat. Assalamualaikum. Terus penting ajaran itu geblek ora barbar. Ukurane hatta tasanisu, nyaman dulu. Nyaman itu kan bisa kamu ukur kan suasananya nyaman, segalanya nyaman. Lagi waktu salimu ala ali. Tapi ukurannya Quran jelas, la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasanisu. Misalnya aku ngerti Toha bar ditagih BMT atau bar ditagih bah. Lagi mulai. Ya cara aku dolan ra sido iki masalah. Ini enggak waktu muanasah kan. Makanya kuwajo, makanya orang baca Quran itu tidak lengkap. Nak balik ra cacat, nak bagi ulama itu cacat, itu masalah besar. Makanya kalau kumpul orang itu pastikan istiqnas dulu, jangan salamnya dulu, pastikan istiqnas dulu. Sehingga enggak boleh salam pada wong yang lagi ngobrol, lagi ngising, lagi mangan, lagi jima, macam-macam kan ada aturannya di fikih. Sebenarnya aturan itu merujuk satu hatta tasanisu. Pastikan istiqnas itu nyaman. Ki jono namane arif. Lagi waktu salimu ala ora diabrak salame sik. Ya, tapi saya ini punya ajaran ini sudah minoritas. Wong ngambil ajaran itu harus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik di pintu tuh ya, pidato. Oh, hadisnya apa ora roh. Karo jadi wong-wong. Inna samta satu menit sing ning lam tuh pasti ora tau dikekal apa samsu ala basare ning atase manusa illa liusa kecuali ning nabi sinten Yusa laya liyakaro ing dalem malam-malam berjalan saka Yusa ila fitul muqaddas maring fitul muqaddas. Salam wa salam. Salat Id.